Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahroni dari kelas MN22C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Big Data for Management dengan judul materinya yaitu pentingnya Big Data dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tanpa berlama dan menunggu waktu, mari kita simak video berikut ini. Perusahaan dapat membeli data ini dengan sebelumnya perlu untuk mempertimbangkan peraturan privasi dan keamanan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 5 pemanfaatan Big Data dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mari kita mulai dan ikuti sampai selesai. Yang pertama itu ada peta mobile dan GPS. Big Data dapat digunakan untuk memperbarui informasi tentang jalan dan arus lalu lintas pada peta mobile dan sistem navigasi GPS. Data yang dikumpulkan dari pengguna lain seperti waktu tempuh, kecepatan, dan rute perjalanan digunakan untuk memperkirakan lalu lintas di masa depan dan memperbaiki jalur atau perutean. Kemudian yang kedua, belanja online. Big Data digunakan dalam e-commerce untuk memperoleh wawasan tentang perilaku konsumen, kebiasaan belanja, preferensi produk, dan pasar. Informasi ini juga dapat digunakan untuk menyesuaikan tampilan situs web, menawarkan rekomendasi produk yang relevan, dan meningkatkan pengalaman belanja online. Kemudian yang ketiga, perencanaan kota. Big Data digunakan dalam perencanaan kota untuk memperoleh wawasan tentang kepadatan penduduk, pola perjalanan, dan penggunaan lahan, dan juga infrastruktur yang diperlukan. Informasi ini dapat digunakan untuk merencanakan pembangunan perkotaan yang efektif dan berkelanjutan. Kemudian yang keempat, wearable. Big Data digunakan dalam perangkat wearables untuk melacak dan menganalisis kesehatan pengguna. Sensor pada perangkat dapat mengumpulkan data tentang detak jantung, pola tidur, aktivitas fisik, dan konsumsi kalori. Informasi ini dapat membantu pengguna untuk memperoleh wawasan tentang kesehatan mereka dan juga membuat keputusan yang lebih baik tentang gaya hidup. Kemudian yang kelima, konsumsi energi. Digunakan untuk memantau konsumsi energi dan mengidentifikasi peluang untuk menghemat energi. Informasi ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi energi secara keseluruhan dan penggunaan energi yang lebih optimal. Mendapatkan data untuk Big Data dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya yang pertama yaitu mengumpulkan data internal. Nah, data internal ini adalah data yang sudah dimiliki oleh organisasi atau sebuah perusahaan. Kemudian mengumpulkan data eksternal. Nah, data eksternal adalah data yang tidak dimiliki oleh organisasi atau suatu perusahaan, tetapi dapat diperoleh dari sumber-sumber eksternal seperti data publik, data pemerintah, media sosial, situs web, dan lain sebagainya. Dengan data eksternal ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan melengkapi data internal. Kemudian data juga dapat diperoleh dari pihak ketiga. Nah, ada banyak perusahaan yang menjual data dalam berbagai bidang seperti data konsumen, data keuangan, dan data demografis, dan lain sebagainya. Perusahaan juga dapat membeli data ini dengan menggabungkan dengan data internal dan eksternal mereka. Menggunakan teknologi pengumpulan data seperti sensor, kemudian IoT atau Internet of Things,
atau bisa juga dari perangkat lunak untuk mengumpulkan data secara real time. Kemudian data juga bisa diperoleh dari sebuah kemitraan dengan organisasi lain. Perusahaan atau instansi juga dapat membuat kemitraan tingkat organisasi lain untuk mendapatkan akses ke data yang dimiliki oleh mereka. Kemitraan ini dapat memberikan akses ke data yang tidak dapat diperoleh oleh perusahaan atau instansi itu secara mandiri. Sebelumnya perlu untuk mempertimbangkan peraturan privasi dan keamanan data, serta memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan, akurat, dan berkualitas tinggi. Nah, itulah penjelasan singkat 5 contoh pemanfaatan Big Data dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bagaimana data itu diperoleh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.